Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Ya, kali ini saya akan melanjutkan dua podcast sebelumnya, yaitu terkait dengan hukum. Ya, jadi ada sebelumnya saya sudah podcast terkait teori Kelsen ya. Bagaimana teori Kelsen. Kemudian saya juga podcast terkait hermeneutik ya, penafsiran undang-undang ya, penafsiran hukum ya. Nah, kali ini uh, teori Kelsen dan teori hermeneutik itu ada dalam civil law ya, ada dalam civil law. Dan saya akan bandingkan dengan common law ya, itu di negara-negara yang Anglo-Saxon ya, case law ya. Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Terkait sumber hukum utama, kita lihat ya, kita akan kaji terkait sumber hukum utama, uh, perbandingan sistem hukum ya antara civil law dan common law. Di dalam civil law ada Kelsen dan ada hermeneutik, kemudian ada common law ya, Anglo-Saxon. Jadi ini menarik karena saya melihat ada beberapa pendapat para ahli yang ada di pengadilan coba menggunakan terminologi ini dalam menyelesaikan beberapa masalah uh, kasus-kasus di pengadilan. Sehingga saya coba mengangkat perbandingan antara civil law di mana di dalamnya ada Kelsen, teori Kelsen dan hermeneutik, dan common law atau Anglo-Saxon ya. Ya, di mana common law itu di negara-negara yang menggunakan hukum Anglo-Saxon. Apa sih nilai plus minus dari civil law dan common law ya? Dalam hal ini teori Kelsen di civil law dan hermeneutik di civil law ya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Ya, asal dan sejarah ya. Kalau kita lihat asal dan sejarah. Civil law ini adanya di daerah Eropa kontinental ya, Prancis, Jerman, Belanda. Sementara common law Inggris dan negara bekas koloninya ya, itu. Jadi kita lihat sejarah daripada civil law, hukum sipil dan ya hukum secara umum ya, common law ya, itu di negara-negara yang menggunakan Anglo-Saxon. Oke, itu sejarahnya, asal sejarahnya. Kemudian kita lihat sumber hukum utama. Jadi sumber hukum utama dari civil law. Civil law itu dia sumber hukum utama adalah undang-undang, statutory law atau namanya statutory law ya. Kemudian common law itu putusan pengadilan, case law atau precedent. Jadi itu bedanya di situ ya, civil law dan common law atau yang diberlakukan di negara-negara Anglo-Saxon ya. Jadi civil law itu dasar sumber hukum utamanya adalah undang-undang, statutory law, sementara common law itu adalah putusan pengadilan, case law atau precedent ya. Ini sumber hukum utama dari antara civil law dan common law. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, peran hakim ya. Jadi kita lihat peran hakim di civil law ya. Peran hakim di negara-negara yang menganut civil law ya. Civil law itu menafsir dan menerapkan hukum, civil law menafsir dan menerapkan hukum tertulis gitu ya. Sementara di negara common law itu peran hakim itu membentuk hukum melalui presiden, judge made law. Jadi judge made law ya. Jadi membentuk hukum melalui presiden ya. Itu perbedaan utama dalam peran seorang hakim di dalam dia di apa negara yang menggunakan civil law dan negara yang menggunakan common law ya. Jadi civil law menafsir dan menerapkan hukum tertulis. Sementara common law membentuk hukum melalui presiden, judge made law ya. Oke, itu. Kemudian teori hukum Kelsen. Ya, mari kita lihat di civil law itu yang sudah saya podcast sebelumnya itu teori hukum Kelsen. Di mana Kelsen itu hukum sebagai sistem norma hierarkis ya, no way dengan moral dan segala filsafat dan lain sebagainya, dia memang norma. Dia membaca hukum dengan sistem norma yang sudah saya podcast sebelumnya bagaimana itu ya. Kemudian validitas hukum berasal dari Grundnorm ya. Oke, itu teori hukum Kelsen. Cocok untuk sistem civil law. Jadi ini teori Kelsen ini cocok untuk
di sistem civil law. Jadi ini bagian daripada civil law. Nah, sementara hermeneutik hukum itu menafsir hukum secara kontekstual dan historis, ya. Nah, ini agak berbeda dengan teori Kelsen, ya, mengakui nilai budaya dan bahasa dalam tafsir hukum. Nah, itu sangat berbeda dengan kita lihat nanti sebentar kita lihat akan perbedaan antara sama-sama di civil law tapi agak berbeda dalam hal penafsiran, ya, kita lihat, ya. Jadi hermeneutik hukum itu menafsir hukum secara kontekstual dan historis. Dan kemudian mengakui nilai budaya dan bahasa dalam tafsir hukum. Sementara di teori Kelsen itu hanya norma saja, ya. Kemudian relevan untuk sistem hukum modern. Jadi hermeneutik itu lebih cocok ke sistem hukum modern, ya, itu. Walaupun dua-duanya ini di dalam civil law, ya. Nah, kemudian common law dan hermeneutik, ya. Jadi kita lihat, ya, keputusan hakim bersifat kontekstual dan berbasis nilai, ya, common law dan hermeneutik. Sementara hermeneutik itu di civil law itu tafsir hukum berdasarkan analogi dan prinsip moral, gitu, ya. Oke, kemudian sejalan dengan pendekatan hermeneutik. Jadi itu, ya. Jadi ya putusan hakim bersifat kontekstual dan berbasis nilai. Jadi common law dan hermeneutik itu semacam ada hampir ada ya bersamaan, ya, karena dia common law putusan hakim bersifat kontekstual dan berbasis nilai, dan kalau hermeneutik tadi kan sudah dibilang tafsir hukum berdasarkan analogi dan prinsip moral, ya, sejalan dengan pendekatan hermeneutik. Jadi moral dan sosial. Jadi masih keduanya ini ada kedekatan, ya. Nah, tabel ringkasan jadi civil law struktur norma hierarkis Kelsen, tafsir sistematis dan gramatikal, ya. Sementara common law strukturnya adalah preseden jurisprudensi. Sementara tafsir kontekstual dan analogis hermeneutik. Jadi kita lihat di civil law antara teori Kelsen dan hermeneutik itu berbeda, ya, berbeda dalam agak berbeda dalam hal penafsiran, ya. Nah, sementara hermeneutik ini ya hampir mendekati atau bisa sama dengan common law, struktur preseden jurisprudensi, tafsir kontekstual dan analogis, itu hermeneutik, ya. Nah, kesimpulan yaitu common law bertentangan dengan formalitas Kelsen. Jadi jelas-jelas kita lihat ini Kelsen itu bertentangan dengan common law, tetapi selaras dengan pendekatan hermeneutik. Artinya yang common law itu dia selaras dengan pendekatan hermeneutik, bertentangan dengan formalitas Kelsen, ya. Jadi kombinasi tafsir kontekstual dan preseden memperkaya praktek hukum. Jadi ya keduanya pada prakteknya itu sebelumnya kan saya sudah katakan, ya, kendala-kendala dalam praktek hermeneutik dan norma, memang norma lebih tidak rentan terhadap subjektif dalam interpretasi hukum, ya. Nah, karena apa? Karena misalnya tadi ada pertimbangan moral, sosial dan lain-lain, sama dengan common law, ya. Sementara kalau Kelsen kan teori Kelsen hanya bertumpu pada memang norma tok, jadi letterless lah dia, ya. Tidak memperhitungkan moral dan sosial. Jadi ada faktor-faktor lain itu memang betul-betul apa kata undang-undang itu, ya. Dia membaca itu beda dengan hermeneutik, ya, yang memasukkan nilai-nilai moral, sosial hampir sama dengan common law. Jadi ini kesimpulannya, ya. Jadi common law bertentangan dengan formalitas Kelsen, tapi dia common law selaras dengan pendekatan hermeneutik. Nah, sekarang kita di negara Indonesia, apakah menggunakan Kelsen saja atau hermeneutik? Jadi ya ini menurut AI kombinasi tafsir kontekstual dan preseden memperkaya praktek hukum, ya. Karena itu tadi kan hermeneutik kan dia mengadopsi perkembangan-perkembangan terbaru, ya, perkembangan-perkembangan terbaru. Sementara nilai-nilai culture yang terbaru, karena itu masuk di dalam penilaian kalau kita konteks teori hermeneutik ini, ya. Sementara Kelsen dia letterless, jadi ya itu dia lebih kaku. Nah, kombinasi ini tafsir kontekstual dan preseden memperkaya praktek hukum
di civil law. Ya itu, dan itu kalau di dua combine ini ya dia masih bisa dikatakan selaras dengan pendekatan di negara-negara common law ya. Nah, tentu apa yang dikatakan ini adalah apa yang hasil saya prompt di AI ya. Saya ambil dari ChatGPT ya. Mungkin silakan para ahli bisa memberi komen atau memberi masukan yang lebih kompeten di bidang ini, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini ada tujuannya edukasi ya. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan tidak salah, dan kalau ada kekurangan-kurangan silakan dikoreksi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam podcast saya kali ini. Kita akan lanjut di podcast saya yang di lain kesempatan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain ya, dengan menggunakan teknologi AI dengan moto pinter bersama teknologi AI. Saya berfungsi sebagai AI data analis. Oke, sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi.